Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Beniakhiri dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Muhammad Yamin. Yuk kita lihat videonya. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. M. Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inland School atau HIS. Ia juga mendapat pendidikan sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman atau Reed Hogg School, Jakarta. M. Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis M. Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada pada tahun 1945, Sejarah Peperangan di Ponorogo, Tan Malaka 1945, Tanah Air tahun 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, Revolusi Amerika tahun 1951. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika M. Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Milipo, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisi Suami dari Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berirama. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921, sekaligus pelopor angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda. Bukan berarti Yamin sapaannya memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah guys, gimana videonya? Tadi segitu aja video biografi dari Muhammad Yamin. Jadi kita itu harus rajin, giat belajar, membantu orang tua. Kita juga harus giat belajar biar bisa menggapai cita-cita kita. Kita harus banyak-banyak membaca buku, membantu sesama. Pokoknya buat generasi muda, teruskan perjuangan para pahlawan kita, para pahlawan kalian, para pahlawan kita semua. Pokoknya generasi muda semangat terus, jangan patah semangat, tetap berjuang, giat belajar. Semangat buat kita. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.